kita. Sebab pada dasarnya berkat dan pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya. Ia adalah Allah yang setia dan adil dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya turun atas seluruh keberadaan hidup kita berkat damai dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sepanjang kita beribadah di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Saudara. Rekomendasi kita adalah kita selalu tinggal di dalam rumah Tuhan. Dan hidup kita biarlah kita menyenangkan hari Tuhan. Karena kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan berpaling dari kehidupan Bapak Saudara. Mereka di hatimu, kita akan serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kau Tuhan lebih dari segalanya. Engkau lebih dari harta. Satu hal yang kami rindu, kami ingin terus mendekat kepada Engkau Tuhan. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya.
hidup kami. Kami selalu mengingat Engkau. Bahkan di setiap saat kami rindu, tetap tinggal diam di dalam bait-Mu untuk menikmati segala anugerah, berkat, dan segala kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya dan mempercayakan sepenuhnya ibadah pagi hari ini dalam otoritas dan kuasa-Mu. Mulai dari awal hingga pada akhirnya, Roh Kudus bekerja. Tuhan mengawal ibadah hari ini, sehingga ibadah hari ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus, sehingga kuasa kemenangan yang datang daripada Tuhan tetap tinggal diam dalam hidup kami. Kami rindu mengawal ibadah kami. Kami masuk dalam gerbang pujian, Kau bertata atas kepujian kami. Kami siap bersama-sama diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati berkata dan percaya. Amin. Tetap bagi berdiri saudara, kita percaya bahwa hidup kita adalah baik Tuhan, ya. Dan kita percaya ternyata saat kita dibangun saat hidup kita, kita boleh memuliakan nama Tuhan karena kita percaya persembahan yang hidup dan dari Bapak Ibu Saudara dengan hati yang mengasihi dan persembahan yang sungguh-sungguh Tuhan rindukan. Nyanyi puji Tuhan, kita mau bersorak kepada Tuhan karena anugerah Tuhan lebih dari segalanya.
dan Tuhan bilang kita karena kasih dan anugerah. Ketika Tuhan mati kayu salib, dia naik surga dan menjadikan tempat bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saya, bagi mereka yang percaya. Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Tapi saya Amin. Dan kita satu hal yang kita rindukan setiap saat, kita mau diam di dalam rumah Tuhan, kita mau bertemu dengan Tuhan. Karena kita mau mengerti maunya Tuhan, kehendak Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Saya ajak saudara, bapak ibu saudara, berdiri, kita mengucapkan hati kita. Lebih baik suatu hari di hadapan Tuhan, kita mau menikmati akan kasih dan kemurahan Tuhan.
Kami rindu segala kemurahan Tuhan boleh dicurahkan atas hidup kami dalam jam pemberitaan firman Tuhan, sehingga setiap yang letih, lesu dan berbeban berat akan diberikan kelegaan. Setiap yang kehilangan damai dan sejahtera boleh dipulihkan kembali damai dan sejahteranya. Yang mengalami ketakutan akan diberikan keberanian, dan yang mengalami kondisi yang suam-suam akan dibangkitkan kembali semangatnya dalam pengiringan kepada Tuhan. Urapi hambamu sepenuhnya dalam otoritas dan kuasamu. Hari ini firman dibentangkan, segala apa yang jagoan telah singkirkan, dan setiap telinga yang mendengar diberkatilah keberadaan hidupnya. Demi nama Yesus Allah yang hidup, kami bersama-sama siap diberkati. Haleluya, amin. Dipersilakan dulu Bapak Ibu saudara. Shalom. Ada sukacita? Ya, dalam kehidupan kekristenan, ya, dalam suka dan duka kita harus tetap tersenyum. Amin. Amin. Kenapa? Karena di dalam Kristus ada pengharapan, dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, saya kepingin menyampaikan satu perkara dalam hidup kita, bahwa akhir zaman adalah sesuatu yang sifatnya pasti. Amin. Akhir zaman bukan merupakan dongeng. Akhir zaman bukan merupakan karangan manusia, tetapi sesuatu yang telah dinubuatkan oleh Tuhan
dan pasti terjadi. Nah, oleh sebab itu, di tengah-tengah kondisi dan situasi serta tanda-tanda yang menyertai akhir zaman, hidup kita harus tetap ada dalam berkat Tuhan. Amin. Harus tetap ada dalam berkat Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya berkat Tuhan itu tetap melekat dalam hidup kita? Ya, minggu yang lalu Bapak Pendeta Silas Sarman menyampaikan khotbah bahwa berkat pemulihan itu pasti akan terjadi jika kehidupan kita mengalami pertobatan. Dan kata pertobatan ini bukan kata yang sifatnya pasif, tetapi kata pertobatan ini merupakan kata kerja yang sifatnya aktif. Ya, harus dikerjakan, ya, harus ditindaklanjuti, tidak hanya dijadikan sebagai sebuah pengetahuan bahwa pertobatan menyebabkan terjadinya pemulihan. Ya, firman Tuhan yang disampaikan minggu yang lalu sebetulnya merupakan bukti kasih dan karunia Tuhan. Kenapa? Karena ayat-ayat yang terdapat dalam pasal-pasal itu berbicara tentang pembaharuan janji yang Tuhan berikan atas hidup bangsa Israel. Ya, sebetulnya ketika Tuhan berfirman kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan menjanjikan penyertaan. Ingat keberadaan tiang awan dan tiang api. Amin. Tiang awan pada waktu siang membuat bangsa Israel tidak panas saat menjalani padang gurun. Dan tiang api menyebabkan bangsa Israel tetap dalam kondisi yang hangat sebetulnya. Di tengah padang gurun, kita tahu kondisi suhu di padang gurun itu sangat kontras. Siang panasnya luar biasa, kalau malam dinginnya luar biasa. Sehingga penyertaan Tuhan ini tidak hanya berbicara tentang keberadaan Tuhan, tetapi juga berbicara tentang perlindungan Tuhan. Pada masa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak hanya menjanjikan penyertaan, tapi Tuhan juga menjanjikan pemeliharaan. Amin. Buktinya apa? Setiap mereka membutuhkan makanan, Tuhan mengirimkan mana. Ya, mereka membutuhkan asupan gizi, Tuhan mengirimkan burung puyuh. Saat mereka membutuhkan air, Tuhan mengadakan bahkan banyak ya produktivitas, saya katakan air yang dikerjakan saat itu dengan mukjizat yang Tuhan boleh lakukan melalui kehidupan hambanya Musa. Tetapi dalam perjalanan saudara, sejak masa awal manusia itu punya sifat ngeyel. Manusia itu punya sifat tegar tengkuk. Kalau orang Jawa bilang nek dikandani dua getir karuan. Ya, bungo melebu telinga ya. Kimo metu telinga tengen. Ya, bungo tungen dia. Ya, hanya sekedar merupakan informasi seperti running tag yang ada di televisi. Ya, bahkan yang lebih fatal kalau kita menempatkan diri kita sebagai anak Tuhan. Kita fokus pada filmnya, running tag-nya yang utama sebetulnya tidak kita pahami. Sehingga kadang-kadang ya saya cukup geli ketika melihat seseorang memperhatikan menonton film dalam bahasa asing, sementara di bawahnya ada teksnya nggak sama sekali nggak dibaca. Nah, hal ini menyebabkan apa? Alur ceritanya nggak dipahami dengan jelas. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan menjanjikan pemeliharaan dalam hidup kita. Ya, tema hari ini adalah hidupku diberkati. Ya, subtema yang saya ingin ambil adalah kita belajar dari keteladanan Daud. Mari bersama-sama kita membuka yang pertama di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama. Ya. Saya rindu menyampaikan 4 hal saja, ya, karena keteladanan Daud itu banyak, tapi dengan 4 hal ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, saya percaya hidup kita diberkati. Pasal 1 ayat 1 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penyemooh. Saya lanjutkan di ayat kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah saudara, ini hanya bagian ayat 2 ayat yang saya ambil. Nanti Bapak Ibu Saudara baca berikutnya. Yang pertama, kenapa Daud hidupnya diberkati luar biasa? Bahkan dalam sejarah perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju Kanaan, ya, sampai pada akhirnya bangsa Israel membangun sebuah kerajaan, ya, membangun sebuah kerajaan yang mereka minta. Saya berkata, Raja Daudlah raja terbesar. Kenapa? Karena sebelum Daud tidak ada raja yang memiliki kemampuan menyatukan 12 suku Israel. Kita tahu Daud dari suku Yehuda.
dibawa kembali berbalik kepada Tuhan. Bahkan saya berkata, pada masa Daud tidak hanya seluruh Israel yang disatukan. Daud menunjukkan kebesarannya yang membawa bangsa Israel mencapai puncak kejayaan. Artinya apa? Hidup Daud sangat diberkati. Bahkan ide untuk membangun bait suci secara permanen pun muncul dari Raja Daud yang ditindaklanjuti oleh anaknya Salomo, sehingga terbangunlah bait suci. Nah saudara, dari apa yang saya sampaikan kita memahami dengan jelas betapa Daud memiliki relasi yang sangat hebat dengan Tuhan. Saudara, di tengah-tengah kondisi pandemi, di tengah-tengah kondisi akhir zaman, keberadaan orang Kristen akan tumbang atau tetap berdiri dengan kokoh sangat ditentukan bagaimana orang Kristen itu membangun relasinya dengan Tuhan. Saudara, saya mau tekankan kembali, ya, di tempat kita, di gereja Isa Masih, kita harus memahami tentang landasan teologi yang dijadikan sebagai dasar. Ada beberapa gereja Calvinis berkata, ya, bahwa keselamatan itu sekali untuk selamanya. Sementara kalangan Arminianis berkata, ya, bahwa keselamatan itu diperoleh dengan perjuangan. Sementara gereja kita mengkolaborasikan dua pandangan ini. Keselamatan adalah kasih karunia, tetapi untuk mempertahankan keselamatan itu perlu diperjuangkan. Itu kenapa Raja Daud dalam hidupnya segala perkara yang telah diperolehnya tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Raja Daud berusaha dalam hidupnya, berjuang, mempertahankan. Bahkan kita lihat bagaimana perjuangan Raja Daud dalam hidupnya menulis mazmur yang sedemikian banyak. Dan semua mazmur yang ditulis ini berbicara tentang relasinya dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, iman kita didirikan di atas dasar batu karang yang kokoh, yaitu Kristus. Amin. Dan Kristus tidak akan pernah runtuh. Ya, gambaran batu karang ini berbicara tentang sesuatu yang sifatnya teguh, yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun, yang tidak akan hancur oleh deru ombak yang sedemikian besar. Tetapi kita bangunan yang ada di atasnya. Bangunan akan tetap kokoh ada di atasnya ketika bangunan itu melekat pada batu karang itu. Ini berbicara relasi, saudara. Ya, berbicara relasi. Nanti perhatikan, Daud tidak hanya bersekutu di dalam firman dalam hidupnya. Daud dalam kehidupannya, kalau perhatikan dan baca dalam semua ayat, Daud adalah seorang pendoa. Setiap permasalahan yang dihadapi dalam hidupnya selalu diselesaikan dengan doa. Bahkan sebelum melangkah dalam bentuk apapun, Daud selalu mengawalinya dengan doa. Nah, saudara dikasih Tuhan, beberapa minggu terakhir ini, saudara, ketika saya bangun pagi saya tidak berdoa banyak. Ya, beberapa minggu yang terakhir ini saya hanya mengangkat tangan kemudian menyampaikan doa berkat yang pendek. Kenapa? Karena situasi seperti ini, ya, kehidupan kekristenan pun membutuhkan hidup dalam pemeliharaan. Setiap anak-anak Tuhan butuh dalam hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Nah, di sisi yang lain saya selalu berkata, mari dalam hidup, ya, relasi kita lah yang menentukan kita tumbang atau tetap berdiri, kita diberkati atau jauh dari sumber berkat. Ditentukan bagaimana relasi hidup kita dengan Tuhan. Semakin kita jauh dari peribadatan kita, semakin jauh kita dari doa kita, semakin jauh kita dari pergumulan kita dengan firman-Nya, maka saya percaya saudara, Bapak Ibu, demikian juga saya akan mudah tumbang dan jatuh di dalam dosa. Bagaimana kehidupan orang yang jauh daripada Tuhan dapat diberkati? Kalau saya umpamakan, ya, tanaman yang tumbuh subur adalah tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air. Kenapa? Karena dekat dengan sumber, tidak pernah mengalami masa kering. Yang dimaksud, saudara, kemarau pasti terjadi, tapi pohon ini tidak akan pernah kekurangan air. Demikian juga kekristenan, saudara. Saya berkata kekristenan tidak imun dari masalah. Bahkan hari Kamis dalam doa puasa malam saya sampaikan, ketika Tuhan Yesus berkata kepada para murid, anak-anak, mari kita menyeberang ke Gerasa.
Berbicara tentang sebuah organisasi ini sebetulnya. Berbicara tentang tujuan yang tidak dicapai. Yesus berkata, mari menyeberang ke Gerasa. Itu tidak hanya sekedar jalan-jalan. Yesus punya target di Gerasa, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, yaitu untuk membuat legion yang terdapat dalam satu tubuh anak ini boleh dikeluarkan. Ada karya pelayanan yang akan dicapai. Nah, sudah dikasih Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika dalam perjalanan menuju ke Gerasa, perahu para murid dihantam oleh gelombang. Yesus ada di dalamnya. Artinya, di dalam kapal itu semuanya dihantam gelombang. Semuanya dihantam gelombang. Tetapi yang membedakan, para murid berkata, Guru, apakah engkau tidak peduli apabila kita binasa? Sementara Tuhan Yesus begitu dibangunkan berdiri, diam, tenanglah. Sama berkata, memang kalau kita komparasikan antara para murid dengan Yesus jauh, dia Tuhan. Tetapi kita mau belajar dari sikap hidup daripada Kristus. Orang-orang Kristen yang tetap kokoh berdiri di atas kebenaran dan iman di dalam Kristus pasti menghadapi sama seperti yang orang lain hadapi. Yang membedakan, dia tetap berdiri kokoh dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, sebab tidak ada kata iman tanpa ujian. Kalau perhatikan baik-baik, tidak ada kata iman tanpa ujian. Kalau wujud iman akan menjadi samar apabila ujian itu tidak ada. Ya, sehingga beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca isi WA seseorang. Pak, kenapa ketika saya mulai berusaha mendekat sungguh-sungguh kepada Tuhan, justru masalah datang bertubi-tubi. Saya mau katakan, kita berhenti berbalik pada masa lalu kita, masalah itu akan selesai. Tetapi ibarat api dalam sekam, satu saat pasti muncul lagi. Tetapi ketika kita tetap terus mendekat kepada Tuhan, kita tetap percaya masalah itu ada, tetapi pada satu titik masalah itu juga berhenti. Tapi berhentinya karena kita mengalami kemenangan. Amin, saudara. Ini bedanya di situ. Ya, kita kembali pada kuasa kegelapan, masalahnya berhenti, tetapi seperti api dalam sekam. Suatu saat akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Tapi ketika kita berjalan, seolah-olah masalah itu ada. Dan dalam perjalanan suatu titik, iman kita lah yang memenangkan kita dari pertandingan kehidupan. Amin, saudara. Ini yang membedakan. Nah, Daud hidupnya melekat dengan Tuhan. Ya, setiap hari, setiap saat dia bersekutu dalam firman-Nya. Setiap hari, setiap saat dia bersekutu di dalam doanya. Ini yang Daud alami. Ya, yang Daud kerjakan. Nah, saudara, saya lanjut yang kedua. Yang pertama telah saya sampaikan. Di situasi yang seperti ini, saudara, sekali lagi saya pesankan, jangan sekali-kali berusaha menjauhkan diri dari persekutuan. Jangan sekali-kali berusaha menjauhkan diri dari doa. Jangan sekali-sekali dalam hidupmu menjauhkan diri dari apa yang ada dalam Alkitab. Justru dalam kondisi seperti ini, di setiap kesempatan baca firman, kita semua membutuhkan pengetahuan. Ya, hari Selasa yang lalu Bapak Sugeng menyampaikan kita harus memiliki pengetahuan yang utuh tentang Kristus. Sebab tanpa mengetahui pengetahuan yang utuh tentang Kristus, kita tidak mengerti dengan jelas bagaimana hati Kristus terhadap hidup kita, bagaimana kuasa Kristus dalam hidup kita, bagaimana penggenapan janji-janji Kristus dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengenalnya secara utuh dan sempurna, itu kenapa acap kali banyak orang Kristen yang jatuh dalam hidupnya. Kenapa? Nggak mengerti firman, nggak mengerti apa kata firman itu. Kenapa? Nggak pernah membaca, bahkan nggak pernah mendengar. Bahkan ketika suara itu digemborkan dengan demikian keras kebenaran firman itu, telinga mereka seperti tertutup. Sehingga ibarat seorang anak, asupan makanan tidak dikonsumsinya. Sehebat apapun di depan kita disiapkan makanan yang mengandung gizi tinggi, kalau kita tidak mengambil dan memakannya, minuman sehebat apapun, kalau kita tidak mengambil dan meminumnya, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya sia-sia. Demikian juga kebenaran firman Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu saya berkata sekali lagi, ya, iman tidak akan tampak tanpa adanya ujian. Sebab ujian itulah yang menunjukkan keberadaan iman seseorang. Daud dalam hidupnya setiap saat melekat dengan Tuhan. Yang kedua, saudara,
Ya, selain Daud hidupnya melekat dengan Tuhan, itu kenapa dia hidup dalam berkat. Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam menyelesaikan semua permasalahan hidupnya. Ya. Dalam kitab 1 Samuel pasal 17, mari kita buka bersama-sama. Ya. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Kemudian dilanjutkan 1 Samuel pasal 30 ayat 6 sampai 7. Ya. Mungkin yang 17 kita baca dulu. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45 dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan tebing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Pasal 30 ayat 6 sampai 7 dikatakan demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan dan melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, perhatikan, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar dan Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Saudara, saya merenungkan kenapa suatu saat saya marah tidak terkendali. Saya merenungkan kenapa ketika saya marah kepada seseorang, saya sulit untuk mengampuni. Karena saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan dalam doa, Tuhan, layakkah aku marah sedemikian keras terhadap orang itu? Ketika saya terlilit oleh berbagai macam masalah, kenapa nggak selesai? Saya bertanya terhadap diri saya, apakah aku pernah mensoal jawabkan tentang permasalahan dan jalan keluar ini dengan Tuhan? Itu lebih masalah. Dan saya percaya ketika kita punya masalah dengan seseorang, siapapun, ketika kita tanya kepada Tuhan, layakkah aku marah demikian lama kepada dia? Layakkah aku membenci dia selamanya? Maka firman berkata, kasih, 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 kasih. Itu pasti akan muncul dalam telinga kita. Sebab dalam hidup kita ada Roh Kudus. Permasalahannya, setiap masalah kita selesaikan dengan logika kita. Daud memiliki sudut pandang yang berbeda. Dan saya mau berkata saudara, meskipun tidak tertulis dalam Alkitab, tapi dalam catatan sejarah banyak dituliskan. Sejak masa kecilnya Daud memperoleh pendidikan rohani yang sangat baik dari Israel. Dari para orang tua, tanamkan firman itu sejak kecil dalam hidup anakmu. Tidak hanya sebagai sebuah logos, tapi berikan keteladanan hidupmu dalam kehidupan anakmu. Maka sejak masa kecilnya dia tidak hanya mendengar, tapi melihat firman itu nyata dalam kehidupan orang tua. Akan terjadi reversal. Itu kenapa Daud begitu mendengar kakak-kakaknya mengalami ketakutan, meskipun kakak-kakaknya adalah seorang pejuang, seorang pahlawan. Daud hanya seorang pengembala ketika disuruh ayahnya mengantarkan bekal makanan. Dan bertanya kepada para tentara, siapa orang tak bersunat yang berani yang menjelek-jelekkan nama Tuhan? Ini berbicara tentang apa? Bekal hidup rohani Daud sangat baik. Itu kenapa pada masa dia menghadapi tantangan kehidupan, dia selesaikan dengan cara bertanya kepada Tuhan. Sama berkata, adalah berkata, didiklah orang muda dengan jalan yang patut baginya, supaya pada masa tuanya jalannya tidak belok ke kanan dan ke kiri. Saudara, ternyata pendidikan religius, pendidikan spiritualitas, pendidikan mental dan lain sebagainya, sama berkata, awali dari keluarga kita. Kenapa? Karena saya percaya sebesar apapun hambatan, sebesar apapun pukulan kehidupan yang menghantam kehidupan anak kita, kalau bekal kita sejak kecil dari orang tua kita kuat, saya percaya andai kata pun kita jatuh, kita tetap tidak akan tergeletak dan segera kamu berdiri menyelesaikannya. Saudara, yang dihadapi Daud, dua contoh ini, dua masalah yang cukup besar, saudara. Pertama, berbicara menghadapi Goliat yang demikian besar. Seluruh bangsa gentar, takut. Saudara, faktor eksternal melihat kehidupan bangsanya yang begitu terpuruk menghadapi masalah. Daud seorang anak muda, saudara, yang pada awalnya mungkin kalau kita baca dalam Alkitab,
ya tidak mengenal tentang teknik perang dan lain sebagainya. Dia hanya mengerti tentang bagaimana mengelola kambing domba yang jumlahnya nggak banyak. Tetapi karena pendidikan rohani sejak kecil bagus, Daud melihatnya dalam sudut pandang yang berbeda. Itu kenapa Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, dengan pedang. Aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Bersama Tuhan dia selesaikan. Dan dalam peristiwa Siklag yang terbakar, kita tahu Daud tidak menghadapi masalah rakyatnya. Karena pada peristiwa Siklag yang terbakar ini, istri dan anak-anaknya juga sama ditawan. Situasi Daud tidak mudah, saudara. Daud harus menyelesaikan masalah bangsanya. Daud juga harus menyelesaikan masalah keluarganya. Nah, saudara, saya beberapa kali menyampaikan ya dalam percakapan dengan beberapa orang, ya posisi hamba Tuhan itu cukup berat. Dia tidak hanya menyelesaikan masalah jemaat yang dipercayakan dalam hidupnya, tapi dia juga menyelesaikan masalah kehidupan keluarganya sendiri. Yang membedakan hamba Tuhan yang tetap kokoh berdiri atau tidak, apakah hamba Tuhan itu selalu bertanya kepada Tuhan setiap kali permasalahan terjadi. Daud meminta kepada Abiatar, ambilkan efod itu kepadaku. Saudara, efod adalah baju kebesaran para imam. Efod adalah baju imam besar. Dan efod ini hanya pun dipakai ketika bangsa Israel hendak menanyakan kepada Tuhan apa yang harus dikerjakan. Efod merupakan jembatan secara fisik yang menjadi tanda bangsa Israel mengalami kebingungan harus melakukan apa. Dan ketika menghadapi hal ini, satu sisi keluarganya diambil, ditawan, sisi yang lain seluruh bangsa yang mengikutinya, para pengikutnya, keluarganya ditawan. Sisi yang lain, para pengikut Daud hendak melempari, merajam Daud dengan batu. Bukan perkara mudah, saudara. Terus menghadapi masalah pribadi, menghadapi masalah yang dipimpin saat itu, orang-orang yang sisa marah hendak merajam Daud dengan batu. Tapi apa yang dikerjakan Daud? Daud menguatkan hatinya, kepercayaannya kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan pasti ada solusi. Amin. Itu kenapa Daud berkata kepada Abiatar, ambilkan efod. Kemudian Daud memakainya dan bertanya kepada Tuhan. Akhirnya terjadi pembalikan keadaan. Seluruh kaum keluarga yang ditawan dibawa lagi, semuanya dapat kembali lagi kepada Daud dengan cara yang luar biasa. Bahkan dalam catatan seluruh bangsa yang menawan, ya, para pengikut Daud semuanya orang-orang dalam hari sudah. Dan yang tersisa kurang lebih 300 orang yang melarikan diri. Nah, Daud hidupnya sukses dan diberkati karena dia selesaikan masalah semuanya dengan bertanya kepada Tuhan. Apapun masalah hidupmu, masalah internal pribadi, antar kehidupanmu, masalah pekerjaanmu, ya, masalah seluruh hal yang ada dalam hidupmu, tanya kepada Tuhan. Pasti ada solusi. Hanya ketika Tuhan memberikan solusi, jangan keraskan hatimu. Amin. Yang ketiga, kenapa Daud hidupnya diberkati? Karena Daud, ini catatan penting saudara, adalah salah satu pribadi yang sangat menghargai orang-orang yang pernah diurapi. Ini dicatatkan dalam Alkitab, yang saya temukan hanya pada pribadi Daud. 1 Samuel pasal 24. 1 Samuel pasal 24 ayat yang ke-7. Coba perhatikan. Lalu berkata ia kepada orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan yang demikian kepada Tuanku, untuk melakukan apa yang jahat, maksudnya dalam hal ini, ya, kepada orang yang diurapi Tuhan, ya, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah yang orang yang diurapi Tuhan. Kata menjamah ini mencelakakan maksudnya, bukan makan. Ya. Terus yang kedua, pasal 26 ayat 9 saudara. Ya. Dikatakan demikian, ya, pasal 26 ayat 9, bersama di 1 Samuel. Ya, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Ini kenapa saya ini pesan ini saudara, betul-betul saya berpesan. Ya, kondisi apapun kehidupan hamba Tuhan termasuk saya, ya saudara, kalau memang saya melakukan sebuah kesalahan, ingatkan, tegur dengan baik.
Ya, kenapa? Karena sama berkata berdasarkan kebenaran firman Tuhan, tidak ada orang yang hidupnya diberkati ketika bermusuhan dengan hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena orang yang diurapi itu otoritas Tuhan. Ya, Saul diselesaikan oleh Tuhan, bukan oleh Daud. Meskipun Daud punya kesempatan yang banyak untuk membunuh dia. Saul mati oleh kehendak Tuhan, bukan oleh tangan Daud. Itu yang menyebabkan Daud hidupnya diberkati. Saudara, sama berkata, ada titik-titik kelemahan, ya, orang-orang yang diurapi Tuhan dari sisi kemanusiaan. Bahkan Musa pun pernah melakukan kesalahan. Kita melihat dalam Alkitab, Musa itu tak kenal dengan kelemah lembutan. Itu kenapa ketika Tuhan Yesus naik ke atas bukit, Musa diizinkan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saudara, Elia itu juga nabi yang hebat, tetapi hidupnya pernah melakukan kesalahan. Dia menghadapi istri Ahab ketakutan, melarikan diri sembunyi. Sementara melawan ratusan nabi Baal saja, Elia dapat mengatasinya. Tapi menghadapi ini lari, saudara, ketakutan. Hamba Tuhan tidak boleh lari dari permasalahan. Ya harus dihadapi, diselesaikan. Ya. Tetapi Elia lari, dan hal ini menyebabkan Elia tidak, atau katakanlah tidak sama sekali kemudian, oh kamu seperti dihukum, dah, saudara. Ya, pasti ada titik kelemahan. Oleh sebab itu belajar seperti Daud. Hargailah, hormatilah orang-orang yang pernah diurapi Tuhan dalam keadaan apapun. Ya, kalau memang dibutuhkan ada hamba Tuhan yang memang berperilaku tidak baik, doakan. Ya, kalau tidak punya keberanian mengingatkan, doakan. Kalau punya keberanian mengingatkan, datangi secara pribadi, sampaikan. Ya, kenapa saya ajarkan demikian? Karena bagaimanapun juga hamba Tuhan adalah simbol kehormatan sebuah gereja. Ya, kalau Tuhan Yesus pasti. Ya, itu kenapa begitu ada hamba Tuhan jatuh, kemudian dipublikasikan beberapa waktu yang lalu di Jawa Timur, sudah sedih, sudah. Karena semua orang membicarakan bagaimana hamba Tuhan ini bertarung di pengadilan. Ya, bagaimana kekristenan. Nah, belajar seperti Daud, ya, menghargai dan menghormati dengan sungguh-sungguh orang-orang yang pernah diurapi. Itu kenapa Daud diberkati ketika menjabat sebagai seorang pemimpin. Yang terakhir, saudara, ya, Daud adalah orang yang sangat cepat untuk merespon pertobatan. Saya katakan tadi, Daud pun punya kesalahan. Daud pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Pada saat berkata dosa perzinahan adalah dosa yang paling dianggap jijik oleh Tuhan. Kenapa? Karena perzinahan ini juga dipakai sebagai satu tolak ukur kesetiaan. Itu kenapa ketika bangsa Israel menyembah kepada ilah lain, Tuhan berkata mengalami perzinahan secara rohani. Daud mengalami perzinahan secara fisik, yang menyebabkan dia juga jatuh dalam dosa pembunuhan terhadap Uria. Tetapi ketika Nathan mengingatkan, Daud tidak berbantah, saudara. Itu kenapa saya kemarin menyampaikan tema kepada Bapak Pendeta Silas Sariman, pulih setelah bertobat. Karena ketika seseorang mengalami kesalahan dalam hidupnya, segera bertobat, maka pemulihan pasti terjadi. Amin. Sebab Tuhan itu setia dan adil. Dia tidak mungkin mengingkari janjinya. Kalau Tuhan berkata berbaliklah kepadaku, maka aku pulihkan. Maka ketika kita berbalik, cepat berbalik kepada Tuhan, pertobatan itu segera terjadi, maka pemulihan segera terjadi. Dan kita tidak berlama-lama hidup di dalam penderitaan. Ya, sekarang ada pujian mengatakan, kami umat-Mu rendahkan diri. Saudara, punya makna yang dalam. Apa maksudnya? Pertobatan tidak akan terjadi dalam kesombongan. Harus ada kerendahan hati dan diri. Ya, rendahkan diri, sujud dan berdoa. Tidak ada orang yang diterima doanya dalam kesombongan. Mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Ada orang yang sombong diampuni hidup. Oleh anugerah-Mu pulih
bermula dalam hidup ini, ingin hidup dalam berkat, segera bertobat ketika kita melakukan kesalahan. Jangan biarkan dosa terlalu lama mengikat hidup kita, karena kita semakin lama diproses dalam berdoa. Ketika Daud mengalami kesalahan, Nathan mengingatkan Daud tidak berbantah. Ada catatan yang sangat luar biasa. Saya akhir dengan pembacaan satu ayat terakhir 2 Samuel pasal yang ke-12. Ayat yang ke-13. Daud seorang raja besar, saudara. Tapi dengan kebesaran hati ketika ditegur diingatkan seseorang berkata. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ketika seseorang dalam hatinya bertobat, mengalami metanoia. Sekali lagi kemarin saya tekankan Pak Silas berkata, kata metanoia tidak hanya sekedar sebuah kesadaran, tetapi berbalik arah. Dan Nathan berkata, Daud tidak akan mati, dosanya diampuni oleh Tuhan, dan dia tidak akan dihukum oleh Tuhan. Ingin menjadi orang yang diberkati di tengah-tengah pandemi. Yang pertama, ingat baik-baik. Terus jangan sampai pedot ya relasi kita dengan Tuhan. Bangun persekutuan hidup dengan Tuhan secara pribadi dan secara berjemaah. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti mengkaji kebenaran firman Tuhan, karena ini informasi penting, ini pribadi penting yang akan memberikan kepada jalan keluar. Dan yang kedua, mari belajar andalkan Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan dalam setiap permasalahan hidupmu. Yang ketiga, tetap hormati setiap hamba Tuhan yang dipercayakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara untuk membimbing hidupmu secara langsung. Andai kata pun beliau punya kesalahan, andai kata pun dia punya kekurangan, yang bisa didoakan. Ada pendekatan, berbicara sebagaimana Nathan berbicara kepada Daud. Dan yang terakhir, segeralah bertobat kalau kita tahu kita ada kesalahan. Sebesar apapun kesalahan kita, Tuhan tidak pernah menolak. Amin. Karena ini merupakan masa kasih karunia. Kita tidak hidup di perjanjian lama, saudara. Kita hidup di perjanjian baru. Sampai batas kapan pertobatan itu dinyatakan Tuhan tidak berlaku? Setelah kita dipanggil Tuhan, dan yang kedua setelah Tuhan datang untuk yang kedua, pertobatan itu tidak akan pernah berlaku. Tapi selama kita hidup, sebesar apapun dosa kita, semerah apapun dosa kita, semerah emisi, ya, merah seperti kain kesumba, Tuhan akan membasuhnya dengan darahnya, akan putih seperti salju, seperti bulu domba. Tuhan Yesus memberkati. Kami umat-Mu merendahkan diri sujud. Kami umat-Mu rendahkan diri sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan
Mari saya berikan kesempatan untuk pertama, sebelum kita melakukan langkah 1 dan 2 dan 3. Langkah pertama, alamilah metanoia hari. Hari kata dosamu merah seperti kirmis, Tuhan akan mengubahnya, akan putih seperti salju. Meskipun dosamu merah seperti kain kesumpah, Tuhan akan memulihkanmu seperti bulu domba. Langkah pertobatanmu diikuti langkah yang pertama, selalu membangun relasi dengan Tuhan, selalu bertanya dan mengandalkan Tuhan. Hargai setiap hamba Tuhan yang melayani, maka hidup dan berkat-Mu dimulaikan. Terima kasih Tuhan. Sentuh hati kami. Beri roh kelemahan pemulihan, supaya ketika kami ada dalam kesalahan, kami boleh mohon pengampun kepada Tuhan. Ketika kami ada dosa, ajar kami tidak sombong dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangkau setiap hati yang ada, Tuhan. Kasih karunia-Mu memulihkan. Dekapan tangan-Mu yang penuh kasih membalut setiap luka hati. Uluran tangan-Mu yang penuh dengan berkat memulihkan kehidupan mereka secara rohani. Dan Roh Kudus yang tinggal diam dalam hidup seluruh dan jemaat akan memberikan kekuatan seluruh dan jemaat menyelesaikan pertandingan hidup dalam kemenangan. Hamba-Mu terbatas dalam hal kalimat dan hikmat, tapi firman-Mu sumber hikmat itu sendiri. Taruh tanam dalam hidup seluruh dan jemaat-Mu ya Tuhan. Karena di tengah-tengah keterbatasan hidup hamba-Mu tidak ingin melihat satupun dari antara domba yang Kau percayakan hidup dalam penderitaan dan kebinasaan. Hamba merindukan seluruh jemaat-Mu hidup dalam berkat dan karunia Tuhan. Karena demikianlah yang memang harus hamba-Mu lakukan dalam keadaan apapun Tuhan. Hamba-Mu merindukan mereka mengalami pemulihan, dan pemulihan hati mereka kepada Tuhan yang diselesaikan hari ini membuat hidup mereka dikembalikan pada kasih karunia Tuhan. Seluruh jemaat yang dikasih Tuhan, selesaikanlah sakit hatimu dengan Tuhan. Selesaikanlah kepedihan hatimu dengan Tuhan. Selesaikanlah kegelisahan hatimu dengan Tuhan. Selesaikanlah ketakutan hidupmu dengan Tuhan. Kegalauan dalam bentuk apapun, Dia Allah Immanuel. Dia omnipresent dimanapun Dia ada. Serahkan sepenuhnya kehidupan, all of your life for Kristus. Maka niscaya Tuhan akan memberikan berkat-Nya. God bless you all. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu hari ini yang boleh memberkati kami semua. Demikian juga hidup hamba. Ajar kami memiliki kebesaran hati seperti Daud. Meskipun Tuhan telah angkat dia tinggi, tidak ada kesombongan dalam hidupnya. Dia tetap membutuhkan Engkau, berelasi dengan Engkau. Dia tetap membutuhkan Engkau menyelesaikan semua permasalahan hidupnya. Dia tetap menjadi orang yang rendah hati, tetap menghargai orang-orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Dan dia juga merupakan orang yang rendah hati, segera bertobat siapapun yang mengingatkan kesalahan, sehingga pemulihan terjadi dalam hidup Daud. Berkat-Nya tidak pernah meninggalkan. Tanam meteraikan firman-Mu, tanam meteraikan berkat-Mu, tanam meteraikan kasih karunia dalam kehidupan seluruh dan jemaat, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan dulu saudara, bagi Yesus memberkati. Yesus naikkan syukur padamu Yesus.
semua atas kasih karunia Tuhan. Tuhan boleh memulihkan setiap keberadaan hidup kami yang hadir hari ini. Tuhan boleh memulihkan berkat kami. Tuhan boleh memulihkan damai sejahtera kami. Bahkan Tuhan boleh membuat hidup keluarga kami mengalami rekonsiliasi dengan baik. Ada kesatuan dan berkat dicurahkan. Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara dan sahabat kami dan dalam waktu dekat ini akan melangsungkan pernikahan kudus. Kami menyerahkan Mbak Ayu dan Mas Fian di bulan Oktober ini. Kami menyerahkan Mbak Caroline dan Mas Agusta di bulan November. Berkati calon-calon keluarga muda ini dengan berkat yang datang dari pihak Engkau Allah Bapa. Kasih karunia dari Kristus tetap menyertai mereka. Bahkan Roh Kudus membimbing calon keluarga muda ini, dan kelak akan menjadi keluarga muda yang tumbuh ke arah Kristus dan menjadi berkat, sehingga dari hidup mereka lahir anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Cukupkan semua dana yang dibutuhkan. Kami menyerahkan Mbak Lia, Ibu Brafin yang sedang dalam proses persiapan persalinan. Allah El Shaddai berkenan menjangkau di dalam kuasa nama Yesus, sehingga proses persalinan yang dihadapi dapat berjalan dengan baik. Anak yang dilahirkan sehat sempurna dalam anugerah Tuhan. Demikian juga ibu yang melahirkan di dalam nama Tuhan Yesus tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan Allah El Shaddai, Engkau yang memberkatinya. Allah Jehovah Jireh, Engkau yang mencukupkan apa yang dibutuhkannya. Demikian juga kami percayakan seluruh program gereja yang sedang dalam proses untuk kenaikan status tanah menjadi milik kami, mengucap syukur sudah keluar SK dan tinggal menunggu mencetak sertifikat. Tuhan tetap berkati orang-orang BPN yang mengerjakannya bagi kami. Memberkati notaris yang mengerjakannya juga untuk kami. Berkati seluruh dan jemaat yang sudah ambil bagian dalam persembahan hidup mereka, dalam persembahan-persembahan mereka. Kami mengucap syukur. Diberkatilah seluruh dan jemaat yang ikut ambil bagian, menopang seluruh pelayanan gereja, baik persembahan persepuluhan mereka, persembahan untuk pembangunan gedung gereja, persembahan untuk pembelian lahan parkir, mobil pelayanan, maupun dalam perurusan sertifikat tanah ini. Diberkatilah mereka dalam kelimpahan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan dalam ibadah hari ini. Ada banyak perkara yang rindu kami naikkan kepada Engkau, tapi karena keterbatasan kami mohon Roh Kudus tetap mengawal hidup kami, sehingga seluruh dan jemaat dapat melanjutkan pokok-pokok doa permohonan mereka di setiap saat di rumah mereka masing-masing. Terpuji nama Tuhan. Seluruh dan jemaat yang dikasih Tuhan, setelah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, mulai sekarang berdiri dengan teguh. Percayalah hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Angkat kedua tanganmu dengan iman dan percayamu, dan terimalah berkat Tuhan yang sempurna itu. Kiranya diturunkan dan dicurahkan berkat yang melimpah atas hidup kita. Berkat yang datang dari pihak Allah Bapa, serta kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya persekutuan dalam kuasa Roh Kudus tetap tinggal diam menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput dan mempermuliakan kita semua di dalam kerajaannya yang penuh dengan damai. Yang percaya katakan dengan iman, amin. Shalom, shalom.